Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Yang saya hormati pengurus DPP Partai Demokrat, yang saya banggakan rekan-rekan wartawan, televisi, media cetak, online, dan sosial media. Pertama-tama kami atas nama pengurus DPP Partai Demokrat mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara untuk mendengarkan dan menghadiri press conference yang kami akan lakukan sekarang ini sehubungan dengan situasi politik yang saat ini dirasakan sedikit meningkat pasca pemilu presiden dan pasca penetapan presiden terpilih Jokowi dan JK, yang kita sadari betul bahwa kita Partai Demokrat memberikan apresiasi atas kinerja KPU, Mahkamah Konstitusi, dan tentunya mengucapkan selamat atas Presiden terpilih Jokowi dan Wakil Presiden terpilih Yusuf Kala. Selanjutnya, seperti saudara-saudara ketahui sekarang bahwa isu yang paling terkini dan yang cukup menyita perhatian masyarakat adalah pembahasan rancangan undang-undang pemilu kada yang sedang dilakukan oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita di DPR RI. Sehubungan dengan hal itu, maka Partai Demokrat akan memberikan penjelasan tentang sikap Partai Demokrat menyangkut tentang rancangan undang-undang pemilu kada. Seperti saudara-saudara ketahui bahwa beberapa hari yang lalu, Pak SBY selaku Ketua Umum sudah menjelaskan keputusan dan pendapat tentang rancangan undang-undang pemilu, di mana di situ secara jelas disampaikan bahwa rancangan undang-undang pemilu yang sedang dibahas oleh DPR itu pada sisi Partai Demokrat berpendapat bahwa proses demokrasi yang sudah dilakukan selama 10 tahun oleh pemerintahan SBY patut untuk kita pelihara dan patut untuk kita lanjutkan dengan beberapa perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh pemilu kada yang dilakukan secara langsung selama 10 tahun terakhir ini. Kalau kita melihat Undang-Undang Dasar 45, secara jelas memang ada 3 hal yang menjadi pokok pembahasan, yang menjadi pokok dasar pemikiran tentang pemilu kada. Yang poin yang pertama adalah secara jelas ditegaskan melalui pasal 8 ayat 4 dikatakan pemilihan gubernur, wali kota, bupati, dan wali kota dilakukan secara demokratis. Demokratis dalam hal ini itu titik di situ. Demokratis diartikan dalam hal ini bisa dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Dua-duanya adalah demokratis. Yang kedua, di pasal lain dikatakan bahwa pemilihan
umum itu dilakukan adalah untuk memilih presiden, DPR RI, DPD, mohon maaf, dan itu dilakukan di seluruh Indonesia. Dan yang ketiga, seperti juga saudara-saudara ketahui bahwa hasil keputusan MK juga mengatakan bahwa perselisihan pemilu kada itu tidak akan diselesaikan, tidak akan diselesaikan di tingkat Mahkamah Konstitusi. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, sehubungan dengan ada dua versi pandangan yang menyatakan bahwa perubahan undang-undang pemilu yang tadinya secara langsung ada pandangan, ada masukan agar dilakukan secara tidak langsung khusus untuk pemilu kada. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagaimana yang saudara-saudara saksikan pada YouTube Ketua Umum Partai Demokrat, dan sehubungan dengan konsistensi pendapat dan pandangan serta kebijakan Partai Demokrat selama ini, bahwa Partai Demokrat adalah partai yang memposisikan dirinya sebagai partai penyeimbang dan akan mendukung setiap kebijakan ataupun pelaksanaan kebijakan yang isinya, orientasinya adalah demi untuk kepentingan rakyat. Nah, untuk itu saudara-saudara, Partai Demokrat sangat berkeinginan bahwa pemilu yang sudah demokratis selama 10 tahun ini dilakukan, pada prinsipnya itu adalah pemilu yang betul-betul diinginkan oleh rakyat karena sifatnya demokratis. Partai Demokrat juga menyadari bahwa di dalam pelaksanaan pemilu selama 10 tahun banyak akses negatif yang berdampak negatif terhadap masyarakat, baik dari sisi ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Begitupun juga di dalam hal keutuhan berbangsa dan bernegara. Nah, semua akses negatif tersebut pada dasarnya Partai Demokrat menginginkan agar dilakukan perbaikan, dilakukan penyempurnaan sehingga proses pemilu kada itu dapat lebih sempurna lagi sesuai dengan asas demokrasi yang kita inginkan. Nah, saudara-saudara yang saya banggakan, sehubungan dengan hal itu, maka Partai Demokrat menanggapi tentang dua hal pandangan yang berbeda tersebut. Maka Partai Demokrat pada hari ini secara tegas menyatakan bahwa posisi Partai Demokrat yang menjadi pilihan Partai Demokrat adalah pilkada yang dilakukan secara langsung, dengan catatan harus dilakukan ada 10 perbaikan atau perubahan besar yang harus dilakukan dan dimasukkan di dalam rancangan undang-undang yang sedang dibahas di DPR RI. Ke-10 poin yang kita inginkan untuk dimasukkan di dalam pasal-pasal pilkada pemilihan langsung tersebut adalah sebagai berikut. 1. Uji publik atas integritas dan kompetensi calon gubernur, calon bupati, calon wali kota. Yang kedua,
efisiensi biaya penyelenggaraan pilkada harus dan mutlak untuk dilakukan. Yang ketiga, pengaturan kampanye dan pembatasan kampanye terbuka. Yang keempat, akuntabilitas penggunaan dana kampanye. Yang kelima, larangan politik uang dan sewa kendaraan partai. Kendaraan partai dimaksudkan di sini adalah seperti saudara-saudara ketahui, kalau seseorang ingin maju melalui partai A, maka ada yang umum dikenal sebagai mahar dan sebagainya. Itu bagi Partai Demokrat harus dilarang. Yang kelima, larangan untuk melakukan fitnah dan kampanye hitam. Ketujuh, larangan pelibatan aparat birokrasi. Kedelapan, larangan pencopotan aparat birokrasi pasca pilkada. Kesembilan, penyelesaian sengketa hasil pemungutan suara. Kesepuluh, pencegahan kekerasan dan tanggung jawab calon atas kepatuhan hukum para pendukungnya. Jadi saudara-saudara, kalau ini dilanggar, maka Partai Demokrat menginginkan agar calon tersebut langsung didiskualifikasi. Semua poin-poin tersebut Partai Demokrat menginginkan agar dimasukkan di dalam pasal-pasal rancangan undang-undang pemilu kada yang sedang berjalan sekarang dan akan selesai dalam pembahasan tingkat satunya pada tanggal 23 September dan selanjutnya akan dibawa ke pembahasan tingkat 2 pada tanggal 25 September yang akan datang. Kalau 10 poin ini dimasukkan secara tegas dan diatur, maka sekali lagi posisi Partai Demokrat adalah memilih pemilu kada dilangsungkan secara langsung, baik gubernur, baik bupati maupun wali kota. Saya pikir itu saudara-saudara penjelasan dan keputusan dari Partai Demokrat. Mudah-mudahan harapan kami proses demokrasi yang sekarang sudah semakin baik selama 10 tahun ini dengan rancangan undang-undang pemilu kada yang akan segera kita putuskan akan lebih bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia. Saya pikir itu sampai di sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman wartawan, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala demi kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.